Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk materi IKM selanjutnya, kita akan pelajari tentang gizi kesehatan masyarakat. Minggu depan nanti Ananda akan presentasi tentang tugas gizi kesehatan masyarakat yang akan Ibu bagikan nanti di slide terakhir ya. Baiklah, outline dari gizi kesehatan masyarakat ini adalah penilaian pengertian gizi, kemudian ada penilaian status gizi, kemudian ada gizi daur hidup, permasalahan gizi masyarakat, program pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan gizi buruk di Indonesia ya. Ini ya, keterkaitan antara gizi dan kesehatan. Ananda tahu kan semua makanan atau dinamakan juga dengan pangan ya. Dalam makanan ini itu ada agar dia bisa berfungsi untuk mengoptimalkan di dalam tubuh, ada zat-zat tertentu yang berfungsi untuk mengoptimalkan kesehatan kita, itu ada namanya zat gizi ya. Gizi ini nanti akan mempengaruhi status kesehatan dan untuk khususnya nanti akan mempengaruhi status gizi ya. Status kesehatan yang optimal dengan status gizi yang optimal nantinya akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas ya. Sumber daya manusia yang mampu bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga akan menghasilkan produktivitas yang bagus ya. Kemudian produktivitas yang bagus itu nanti akan mempengaruhi ketahanan bangsa Indonesia ya. Kemudian gizi itu apa? Gizi itu ada 4 yang kita bahas di sini ya. Ada zat gizi atau nutrien ya, gizi atau nutrition, kemudian ada status gizi atau nutritional status, dan terakhir ada indikator status gizi ya. Nutrien atau zat gizi itu yang terdapat dalam makanan ya, yang diperlukan oleh tubuh untuk apa? Untuk proses metabolisme. Mulai dari proses pencernaan, penyerapan makanan dalam usus halus, transportasi oleh darah untuk mencapai target dan menghasilkan energi, kemudian ada untuk pertumbuhan tubuh, pemeliharaan jaringan tubuh, proses biologis, penyembuhan penyakit, dan daya tahan tubuh. Itu diperlukan dari zat gizi ya. Kemudian, jika zat gizi tersebut seimbang masuknya ke dalam tubuh, ya, masuk dalam tubuh berarti ada intake atau asupan ya dari makanan dengan zat gizi yang dibutuhkan seimbang ya untuk keperluan proses metabolisme tubuh. Itu dinamakan dengan gizi ya, keseimbangan antara yang masuk dengan yang dibutuhkan ya. Kemudian ada nutritional status namanya, status gizi ya. Keadaan yang diakibatkan oleh yang tadi, kalau seimbang antara asupan gizi dengan makanan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh metabolisme tubuh, itu dinamakan dengan status gizi. Kemudian ada indikator dari status gizi adalah tanda-tanda yang dapat diketahui untuk menggambarkan status gizi seseorang ya. Jadi indikator itu tanda ya untuk menggambarkan status gizi seseorang. Ini ya, kira-kira kaitan asupan gizi dengan status gizi ya. Nih, zat gizi yang masuk, ada yang kecil sedikit, cukup gitu ya, terus ada yang banyak gitu ya. Kemudian ini yang zat gizi yang masuk sedikit ya, padahal dalam tubuhnya kita diperlukan sebanyak ini ya. Karena yang dimasuk sedikit akhirnya terjadi apa status gizi yang dihasilkannya gizi kurang ya. Kemudian kebutuhan zat gizi yang masuk optimal, cukup ya, sesuai dengan yang dibutuhkan, seimbang dia, jadinya status gizinya baik ya. Kemudian zat gizinya kebanyakan masuknya ya, sedangkan yang kita butuhkan sebanyak ini, jadinya gizinya lebih atau obesitas nanti ya. Lanjut kita materi yang kepala selanjutnya itu penilaian status gizi. Status gizi yang tadi ya, baik, kurang, dan lebih tadi ada dinilai secara pengukuran langsung dan tidak langsung ya. Ada langsung itu secara apa? Antropometri, biokimia, klinis, biofisik. Nanti dijelaskan di slide berikutnya ya. Kemudian ada pengukuran tidak langsung, ada survei konsumsi, statistik vital, atau lama juga ada faktor ekologi ya.
Ini yang langsung. Pertama, antropometri ya, pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Ini contohnya eh, artinya mengukur status gizi dan berbagai ketidakseimbangan antara asupan dan protein. Itu dilihat dari lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. Jadi kita menggunakan parameter apa? Umur, berat badan ya, BB ini berat badan ya, tinggi badan, LA ini lingkar lengan atas ya. Kemudian ada lingkar dada dan jaringan lunak. Kemudian indeksnya apa? Ada berat badan menurut umur, BB per U itu ya, berat badan menurut umur. Ada TB per U atau tinggi badan menurut umur. Kemudian ada BBTB ya, berat badan menurut tinggi badan. Ini umumnya digunakan untuk anak ya. Kemudian ada IMT, indeks massa tubuh. Ini untuk remaja ya sampai dewasa. Kemudian ada LLA per U, artinya lingkar lengan atas menurut umur. Kemudian ada juga tebal lemah bawah kulit, ya menurut umur. Terakhir ada juga rasio lingkar pinggang dengan panggul, ini untuk orang dewasa. Ini ya contohnya ya, ini menimbang berat badan dengan dacin, ini namanya dacin ya, timbangan untuk balita yang ada di posyandu ya. Atau bisa juga digunakan orang untuk jualan ya, jualan cabai dan yang lainnya ya. Kemudian ini karena anaknya di bawah umur 2 tahun, dia belum bisa berdirinya belum lurus ya, dia pakai ini ya, alat mengukur panjang badan ya. Kemudian kalau dia sudah bisa berdiri, dia nanti ada udah ada Ibu bikin gambarnya ya. Nanti ada namanya apa ya? Kemudian ada ini untuk mengukur tinggi lutut ya, ini untuk lansia. Dia misalnya kalau diukur berdiri ya, dia nanti tulangnya kan sudah ada yang bengkok atau apa ya, jadi tidak optimal mengukur tinggi badannya. Jadi digunakan tinggi lutut, nanti ada rumusnya ya. Ini untuk mengukur lingkar pinggang ya. Kita lanjut, kemudian ada biokimia ya. Ini pemeriksaan zat gizi, ini hasilnya lebih tepat dan objektif untuk menilai konsumsi pangan dan yang lainnya ya. Contohnya apa? Penilaian satu zat besi ya, ini Hb. Ini kayak untuk anemia ya. Kemudian status protein dan albumin. Kemudian status vitamin dan mineral ya. Biofisik, melihat kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur. Ini ada caranya dengan tes kemampuan fungsi jaringan ya. Kemudian nanti ada tes perubahan struktur, dapat dilihat secara klinis dan tidak dapat dilihat secara klinis. Klinis contohnya apa? Pengerasan kuku, pertumbuhan rambut tidak normal, yaitu klinis ya. Menurunnya elastisitas kartilago gitu kan, tidak dapat dilihat secara klinis apa misalnya dilakukan dengan pemeriksaan radiologi dan sitologi ya. Ini yang klinis tadi, mendeteksi defisiensi zat gizi, namun dia punya kelemahan karena hanya berdasarkan data klinis saja, penampakan luarnya saja ya. Misalnya apa? Dengan melihat dari riwayat medis ya, perkembangan penyakit pasien, kemudian melihat fisik ya dari gejala yang dapat diamati, ada juga gejala yang tidak diamati, tapi dapat dirasakan oleh penderitanya ya. Yang tidak langsung apa? Ini yang tidak langsung melalui survei konsumsi ya. Ini yang melakukan orang gizi ya. Dia akan melihat kebiasaan makan, nanti ada formulirnya ya. Kita hanya sekedar tahu saja. Kemudian nanti ada ini diukur pada tingkat kelompok atau individu, rumah tangga, itu tadi ya perorangan. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi terhadap konsumsinya. Kita ada dua metode ya, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif artinya cuman kualitas saja, kita tidak bisa melihat beratnya ya. Kemudian ada metode kuantitatif ini bisa dikeluarkan zat gizinya apa gitu ya. Ini menggunakan dengan metode food recall 24 jam. Jadi dia dari pagi hingga dia tidur, kita akan menanyakan apa yang dia makan. Menanyakannya adalah sehari sesudahnya ya. Dengan pas hari ini kita tidak akan bisa mengetahui apa yang dia makan ya. Kemudian ada juga dengan perkiraan makanan atau kemudian ada food weighing. Food weighing ini kita akan menimbang berat makanannya ya. Ini kayak ini bisa di rumah sakit. Misalnya pasien sudah dikasih makanan dari dapur gizi ya. Nanti yang makanan yang bersisanya kita timbang ya. Kemudian ada food account, ini pencatatan, kita kasih ke orangnya, dia mencatat berapa yang dia makan ya.
Ada juga food inventaris dan ini pencatatan ya. Kemudian ada statistik vital ya, ini yang mengetahui gambaran keadaan gizi satu wilayah menggunakan data statistik ya. Kita lihat dari mana ada angka kematian ya, ada angka kesakitan, itu kita lihat dari data BPS juga ya, Badan Pusat Statistik. Kemudian kita lihat data pelayanan kesehatan, misalnya dapat data dari Puskesmas atau Dinkes ya. Kemudian data tentang penyakit infeksi. Kemudian ada juga berdasarkan faktor ekologi. Faktor ekologi ini interaksi dari beberapa faktor ya, ada faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya. Ini ekologi ini agak mendalam pengkajiannya ya. Kita lanjut. Ini gizi daur hidup ya. Daur hidup artinya apa? Siklus kehidupan, mulai dari dia bayi sampai dia jadi balita nanti, jadi anak sekolah, jadi remaja, akhirnya dia menikah ya, punya anak lagi ya, dia jadi ibu menyusui dan itu seterusnya gitu ya. Itu yang dinamakan dengan siklus kehidupannya, dia akan terjadi berulang dan secara tetap dan teratur. Jadi siklus kehidupan di dalam gizi ini kita yang hubungannya dengan tumbuh kembang ya dan proses penuaan. Ini ya, masa kehamilan, masa menyusui, ada masa bayi, masa balita, ya, ada masa usia sekolah, remaja, nanti dia usia dewasa dan ada usia lanjut ya. Ini kira-kira di kehamilan kita butuh apa? Gizinya seimbang ya. Nanti kita akan suplementasi, artinya kita bisa dapat suplemen ya, yaitu Fe untuk anemia, sama dengan asam folat ya, kemudian CA ini kalsium. Yang paling penting adalah zaman sekarang ini apa? PHBS juga ya. Kemudian aktivitas fisik, ada jalan santai dan senam hamil. Dan harus diperhatikan apa untuk kehamilan pertambahan berat badan ibunya ya, minimal 10 kilo. Kemudian karena ini akan berhubungan dengan berat badan bayinya ya. Kemudian apa lagi dari hidup selanjutnya menyusui. Yang paling penting adalah makanan yang berkualitas baik dan kuantitasnya juga lebih banyak dibandingkan dia waktu masih belum hamil ya, sebelum ya sebelum hamil ya. Kemudian memenuhi kebutuhan zat gizi makro dan mikro. Makro ini energi yang diperlukan, protein ya, mikro apa? Vitamin dan mineral ya. Karena nanti sangat erat fungsinya dengan kesehatan bayinya ya. Gangguan kesehatan pada ibu menyusui yang banyak terjadi misalnya apa? Anemia, KIP itu kurang energi protein ya, atau malah kekurangan vitamin A, dia jadi buta senja ya. Dan ada juga kekurangan kalsium, jadinya osteoporosis. Kemudian bayi. Pada masa bayi sangat rentan terhadap penularan penyakit karena sistem imunitas bayi itu belum sempurna ya. Faktor apa yang menyebabkan masalah gizi bayi? Adalah pertama karena kurangnya paham pemahaman orang tuanya terhadap gizi dan kesehatan. Tuh, karena dia tergantung dari orang tuanya ya. Kemudian ada asupan makanan serta informasi yang keliru. Masalah gizinya apa? Alergi, obesitas, nih masalah yang di gigi ya, karies gigi, diare dan lain-lain. Kita lanjut, setelah dia bayi, dia akan mengalami masa apa? Balita ya, bawah 5 tahun. Yang paling penting adalah pada balita ini harus kita perhatikan dia jadwal makannya teratur ya, lingkungannya netral ya. Jadi dia akan tetap pola makannya akan tetap teratur jadinya ya. Kemudian yang paling penting juga adalah pola asuh ibunya ya. Kemudian selanjutnya adalah anak sekolah. Anak sekolah paling penting gizinya seimbang ya. Kemudian memberikan daya tahannya terhadap infeksi, mencegah kebutaan ya, dan meningkatkan konsentrasinya dalam belajar. Selanjutnya pada masa remaja, ini kadang masa perubahan pertumbuhannya berlangsung cepat ya, baik fisik, kemampuan otaknya maupun sosialnya ya. Ini masa peralihan dari anak ke dewasa sehingga banyak perubahan fisik yang terjadi. Antara lain bertambahnya massa ototnya, lemak, jaringan tubuh serta ada perubahan hormon ya, hormonal. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memantau status gizinya agar status gizinya optimal ya, tidak berisiko terhadap gizi kurang maupun gizi lebih. Kemudian memperhatikan apa gaya hidup dan kebiasaan makannya.
Karena pada masa remaja ini banyak mempengaruhi pola makannya ya, terutama dengan pengaruh dari teman sebayanya ya, karena dia cenderung meniru ya. Kemudian pada masa dewasa yang sangat kita perlukan adalah ada gizi seimbang ya, agar tidak terdapat penyakit nanti ya, penyakit degeneratif ya. Kemudian ada PABS. Nah, terus tetap beraktivitas fisik dan memantau berat badan. Pada lansia yang harus kita perhatikan adalah variasi makanannya karena sudah banyak penurunan dari fungsi-fungsi tubuhnya ya. Kemudian penting juga VABS-nya. Kemudian ada aktivitas fisiknya yang sesuai dengan kemampuan fungsi tubuhnya ya. Senam jantung sehat, senam lansia atau yoga lansia ya. Kemudian juga dipantau berat badannya. Ya, itu tadi yang gizi daur hidup ya. Jadi ada 2 masa pertumbuhan yang paling cepat ya, yang harus diingat ya, pada masa bayi dan pada masa remaja. Itu 2 growth spurt namanya, itu masa pertumbuhan paling cepat. Kemudian contohnya, berat bayi sehat akan naik 300% pada usia 1 tahun. Misalnya dia waktu bayi beratnya berapa? 3,5 misalnya ya, di usia 3,5 kilo ya. Berarti pada usia 1 tahun dia akan naik 300% ya. Berarti seharusnya dia beratnya 10 kilo ya. Seharusnya normalnya ya. Kemudian pada masa remaja berat badannya naik 50% dan tinggi badannya naik 20% dari tinggi dia sebelumnya ya. Jadi ada angka kecukupan gizi, yaitu rata-rata zat gizi setiap hari yang dibutuhkan oleh semua orang ya, tapi dia menurut golongan apa? Umurnya, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan berbeda, ukuran tubuhnya juga berbeda ya. Kemudian aktivitasnya juga ada ringan, sedang dan berat ya, untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Ini kira-kira ya angka kebutuhan gizinya ya. Bisa Anda lihat ya, ini dipahami saja ya. Misalnya bayi berat badannya yang sesuainya adalah misalnya 0 sampai 6 bulan ini 6 kilo gitu ya. Kemudian pada bayi umur 7 sampai 11 bulan berat badannya 9 kilo ya. Kira-kira dibutuhkan energinya 725 kilokalori ya, misalnya seperti itu. Laki-laki dengan perempuan berbeda lagi ya. Ini pada kelompok umur 10 sampai 12 dia membutuhkan 2100 kalori, sedangkan pada perempuan cuma 2000 kalori ya. Nah ini ya, pada ibu hamil juga ada penambahan kalori ya, dibandingkan misalnya nih trimester 1 dia membutuhkan, ini kita lihat lagi kelompok umurnya, misalnya dia hamil di umur 19 sampai 29, yaitu 2250, nanti di trimester 1 dia tambahkan 180 ya, misalnya seperti itu ya. Ini kita lanjut ya, kira-kira apa sih permasalahan gizi masyarakat? Masalah gizi masyarakat ini apa? Masalah pangan ya, masalah gizi yang nantinya akan menjadi masalah gizi masyarakat. Kenapa dia bisa jadi masalah gizi masyarakat? Karena orang tuanya tidak sanggup lagi menyelesaikannya ya. Keluarganya juga tidak sanggup menyelesaikannya. Artinya dia sudah mengalami masalah gizi ya. Apa kita gunakan alat ukurnya? Prevalensi atau angka kejadiannya di atas 5% dari populasinya ya. Seperti pada bayi, misalnya di Jambi, bayi yang kurang gizi 6%, itu sudah jadi masalah ya, karena di atas 5% ya. Contohnya, ini kira-kira ya yang nanti mau dibikin tugasnya. Permasalahan gizi masyarakat itu apa saja? Ada kurang energi protein atau namanya kurang energi protein atau KEP ya. Kalau pada ibu hamil namanya kurang energi kronis atau KEK ya. Kemudian ada anemia gizi, terus ada kurang vitamin A ini ya. Kemudian gangguan akibat kekurangan yodium nih pada ibu ini ya. Kemudian ada obesitas gitu ya. Nah, ini namanya yang siklus tadi ya. Misalnya ya, kita mulai dari ini. BBLR, berat badan bayi lahir rendah ya. Jika dia berat badan bayinya lahirnya rendah, ya, berarti proses pertumbuhannya lambat. ASI-nya tambah pula ASI-nya kurang. Kemudian
Makanan yang diberikan juga tidak benar, sehingga anaknya kurang makan, mudah terkena infeksi. Kemudian ditambah pula dengan yankesnya, pelayanan kesehatannya kurang, atau pola asuhnya tidak memadai ya. Artinya tadi makanannya tidak benar diberikan ya. Jadinya pada saat dia balita, dia akan kurang energi protein ya. Tumbuh kembangnya terhambat. Kemudian jika dia balita, kurang pula konsumsinya, pola asuhnya kurang. Akhirnya pada masa remaja dia akan tumbuh dan sekolah dia akan mengalami gangguan pertumbuhan sehingga produktivitas fisiknya berkurang atau rendah ya. Ditambah dengan pelayanan kesehatan yang tidak memadai, konsumsi yang kurang. Nantinya jika dia hamil, dia berat badannya naiknya rendah ya. Kemudian ini akan mengakibatkan kematian pada ibu nanti ya. Kemudian wanita usia subur yang kurang energinya juga rendah ya. Jika dia hamil tadi ya, bayinya tidak bagus ya, jadinya berat badan bayinya lahir rendah. Nantinya kalau sudah lansia si ibu ini tadi jika tidak mendapat pelayanan kesehatan yang kurang memadai atau konsumsi yang tidak seimbang, dia lanjutnya akan nanti usia selanjutnya juga akan kurang gizi. Itu akan terjadi terus-menerus seperti lingkaran apa namanya? Lingkaran setan ya. Akan berulang dan berulang gitu ya. Ini contohnya ya gejala klinis anak gizi buruk. Rambutnya tipis, ya ini kwashiorkor namanya ya. Kemudian ini apa? Marasmus, tulang-tulangnya keluar nampak ya. Nah, kemudian apa nih lagi? Oh ini gabungan malah ya marasmik dan kwashiorkor. Ini ada lagi kalau perut yang gendut pada bapak-bapak ya ini penyakit degeneratif yang disebabkannya. Ini ya kira-kira ya menurut ini Lancet ya 2013 ini faktor menyebabkan masalah gizi. Penyebab langsungnya apa? Konsumsi sama infeksi. Tidak langsungnya apa? Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, kemudian asuhan ibu dan anak, pelayanan kesehatan. Nantinya akan menyebabkan kemiskinan ya, pendidikan dan kesediaan kesempatan kerja. Jadi masalahnya akarnya dari mana? Dari krisis ekonomi dan politik ya. Ini kira-kira program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan ya sesuai dengan RPJMN. Ini indikatornya apa? Meningkatnya status gizi. Ya. Kita ditarget 2019 status gizi yang meningkat 17 ya. Ini strategi yang dilakukan ya dengan program apa namanya? Sun Movement ya. Ini gerakan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi diperhatikan dari mulai dia lahir, dari mulai dia ibunya hamil ya sampai dia lahir 1000 hari kehidupannya ya. Ini kegiatannya spesifik dan sensitifnya ya. Kalau spesifik dari masalah gizinya. Sedangkan dari intervensi sensitif kita lihat dari semua sektor ya. Ini nanti akan Anda cari ya, apa contoh programnya ya. Nah, ini sumbernya nanti bisa Anda lihat di Bappenas ya. Ini tugasnya tadi sudah Ibu jelaskan ya, Nanda ya. Kira-kira itu ya, nanti kalau ada bertanya langsung aja lewat chat atau WA-nya ya. Demikian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.